Setelah debat Cawapres 22 Desember lalu, kawan muda, ada banyak kampanye negatif dan bahkan kampanye hitam yang berseliweran di jagat maya. Banyak orang kaget dengan penampilan Cawapres Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka pada waktu debat. Sayangnya bukan bersikap gentle dan mengakui bahwa Gibran memang hebat, malah menuduh Gibran curang. Kehebatan lawan bukan diapresiasi, malah berusaha dicari celah untuk dijatuhkan. Ada cuitan Roy Suryo yang mengklaim diri sebagai pakar telematika di X. Ia bilang kalau Gibran curang karena pakai 3 mic saat debat. Malah katanya salah satunya menjadi alat feeding untuk memberitahukan jawaban ke kuping Gibran. Yang marah langsung KPU dong, karena semua cawapres juga dapat alat yang sama. Ketua KPU Hashim Ashari bahkan bilang kalau Roy Suryo sering menyebarkan fitnah. Duh pak, jangan suka fitnah dong. Gibran juga dituding membaca jawaban pada layar berupa teleprompter. Tuduhan ini juga sudah langsung dibantah oleh Ketua KPU. Karena gambar yang memperlihatkan Gibran membaca prompter tidak dilakukan saat debat cawapres. Meskipun penggunaan prompter saat pidato biasa dilakukan oleh para pemimpin dunia, tapi tidak mungkin dilakukan saat debat cawapres. Kalau memang iya, masa cawapres lain tidak protes? Ada banyak lagi fitnah atau kampanye hitam yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan Gibran. Ada lagi kampanye negatif yang dimunculkan oleh tim dari paslon-paslon lain. Misalnya soal Gibran bertanya dengan singkatan, seperti yang dikeluhkan oleh kubu 01. Kalau memang mengerti masalah, pasti tahu dong singkatan dan kata-kata yang bisa dan biasa digunakan atau saat Gibran bicara keluar dari mimbar. Yang diprotes dan dilaporkan kubu nomor 3. Bapak, Ibu, ini kan bagian dari teknik public speaker. Public speaker handal memang biasa kok memanfaatkan luas panggung supaya bisa lebih dekat dengan audiensnya. Penampilan Gibran memang mematahkan anggapan yang meremehkan dari banyak pihak. Seperti misalnya yang pernah disampaikan oleh Butet Kartarejasa. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu toh? Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor berpengalaman 2 tahun. 2 tahun nggak berpengalaman. Asli. Tapi apa ya sebetulnya rahasia Gibran bisa pede pada debat cawapres? Nih rahasianya. Di panggung itu orang dari 3 kontestan kemarin malam ya Bapak Ibu ya, orang yang pernah ikut debat KPU itu cuma saya sebagai saya yang sudah ngerti formatnya, ngerti trik-triknya, ngerti cara menyanggah, ngerti cara menjawab, ngerti cara bertanya. Jadi jelas ya kawan muda, ada persiapan, ada usaha yang dilakukan oleh Gibran supaya tampilannya maksimal. Dan pastinya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kawan muda, sotomikui. Prabowo Gibran, Man of Our Time.